Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Amanda dengan NIM 2522339 ingin menjelaskan materi logika dan algoritma. Oh, apa itu logika dan algoritma? Apa pentingnya logika dan algoritma itu? Pada dasarnya, semua program komputer yang dibuat merupakan implementasi dari proses yang ada di kehidupan nyata yang ditransformasikan eh, ke dalam bentuk kode program sehingga dapat dijalankan di komputer. eh, untuk membantu user dalam menjalankan kegiatannya. Karena kode program merupakan implementasi dari dunia nyata, oleh karenanya setiap program yang dibuat oleh satu orang dengan orang lainnya eh, dapat berbeda dalam langkah penyelesaiannya, baik itu penyelesaiannya atau permasalahannya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan orang tersebut dengan melogika dan menyusun-nyusun langkah atau algoritma untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oleh karenanya, eh, oleh karenanya, kemampuan seseorang dalam melogika dan membuat urutan langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan cara yang efektif dan efisien akan sangat mempengaruhi kualitas program yang dibuatnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai logika dan algoritma pada pemrograman, mari kita pahami terlebih dahulu definisi dari logika dan algoritma itu sendiri. Eh, Adapun definisi logika dan algoritma itu sendiri seperti kata, marilah kita berpikir dengan logis. Atau eh, kata yang lain, dalam tanda kutip, mari kita menggunakan logika kita. Kiranya perkataan seperti ini kerap kali kita dengar di kehidupan nyata. Secara umum, dengan cara yang wajar atau logis, serta memiliki alasan dan memiliki hubungan yang rasional, serta dapat dimengerti walaupun itu belum tentu apa yang dilakukannya disetujui sebagai suatu yang benar atau salah. Eh, Algoritma pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Berasal dari Persia. Nama akhir dari Abu Abdullah ini berasal dari kata Al-Khawarizmi dan kini lebih dikenal dengan sebutan algoritma sebagai nama atas temuannya tersebut. Algoritma secara umumnya merupakan cara dan urutan langkah atau tahapan yang diatur secara sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Sehingga proses yang diselesaikan dapat sesuai dengan algoritma atau urutan langkah yang telah disusun. Pada prinsipnya, algoritma eh, dari sebuah proses ada tiga tahapan. Seperti contoh dari tiga tahapan tersebut, ya, seperti ini, eh, m- masukan, terus proses, terus keluaran. Seperti itu. Sebagai contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang lebih eh, lebih biasanya atau lebih apa? Lebih kita lakukan sehari-hari itu yaitu dengan memasak mie. Kita membuat mie instan gitu. Maka kita dapat menyusun urutan sebagai berikut yaitu yang pertama nyalakan kompor, yang kedua masukkan air ke panci, terus rebus air sampai mendidih. Yang ketiga masukkan mie instan, tunggu hingga matang. Eh, yang keempat tuangkan mie ke mangkok, yang kelima, masukkan bumbu ke mangkok, terus mie instan siap dihidangkan. Oh, itu adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, algoritma dapat kita gambarkan seperti di yang contoh tadi, yang
kita memasak mie itu, yang memasak mie instan itu di mana proses-proses yang ada kita kerjakan secara berurutan, mulai dari inputan, memasukkan air, dan memasukkan mie instan, kemudian dilanjutkan proses merebus sampai matang. Kemudian memasukkan bumbu hingga menghasilkan outputan berupa mie instan siap untuk dihidangkan. Secara normal, proses pembuatan mie instan dapat kita lakukan seperti langkah-langkah di atas. Namun terkadang ada keadaan tertentu yang tidak semestinya sehingga kita harus membuat decision. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut. Baiklah, kita selanjutnya membahas kriteria algoritma. Adapun beberapa kriteria algoritma algoritma yang harus dimiliki suatu algoritma sehingga bisa dikatakan sebagai algoritma yang baik menurut Donald E. Knuth adalah satu, yang pertama, eh, input. Suatu algoritma harus memiliki inputan baik nol, inputan atau lebih. Jadi, suatu algoritma dapat memiliki lebih dari inputan atau bahkan tidak memiliki inputan sama sekali dari usernya. Dan data inputan didapatkan dari dalam algoritma tersebut itu sendiri. Yang kedua, output. Output outputan harus dihasilkan oleh sebuah algoritma karena akan menjadi sia-sia apabila sebuah algoritma tidak menghasilkan keluaran sama sekali. Karena algoritma disusun dengan tujuan untuk menghasilkan suatu hasil atau keluaran. Yang ketiga, finiteness. Eh, Finiteness ini berupa suatu pasti proses yang pasti akan berhenti ketika hasil yang diharapkan sudah tercapai. Demikian pula dengan algoritma yang dibuat harus memiliki titik akhir ketika proses yang diharapkan telah selesai dikerjakan. Seperti contoh kita membuat mie instan tadi. Yang keempat, definiteness. Definiteness, Nah, algoritma definiteness ini adalah algoritma yang dibuat tidak menimbulkan makna ganda sehingga setiap proses yang dijalankan tidak menimbulkan multitafsir kepada pelakunya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, efektif effectiveness. Yaitu setiap proses dalam algoritma harus dibuat seefektif mungkin. Karena setiap proses dalam algoritma memerlukan waktu untuk dieksekusi sehingga kita harus memastikan tidak ada proses yang sia-sia dalam dalam algoritma kita itu. Seperti contohnya, kita tidak perlu menambahkan garam ke dalam air laut untuk mendapatkan rasa asin dari air laut. Ya, ya kan air laut itu udah asin juga, kenapa dikasih garam gitu. Kayak proses menambahkan air garam tersebut ke dalam air laut adalah proses yang sia-sia. Itulah effectiveness. Eh, yang poin selanjutnya akan kita bahas yaitu apa itu struktur algoritma. Eh, ya, struktur algoritma ini ada tiga struktur dasar yang yaitu peluangan, percabangan, dan terurut. Atau bisa disebut juga kalau terurut itu dalam algoritma sekuensial. Eh, Perulangan. Perulangan ini atau sering disebut looping dalam eh, pemrograman. Pada kehidupan sehari-hari banyak pekerjaan yang kita lakukan secara berulang-ulang seperti makan, minum, mencuci, dan tidur gitu dan lain sebagainya di mana pekerjaan tersebut akan kita lakukan sampai pada batas tertentu sehingga proses tersebut dihentikan misalnya eh, cuci semua baju kotor sampai semuanya bersih. Ini berarti proses mencuci dan dilakukan sampai semua baju kotor menjadi bersih. Perulangan ini akan dibahas lebih lanjut pada bab yang berikutnya.
Yang kedua, percabangan. Percabangan merupakan proses pemilihan proses. Percabangan merupakan proses pemilihan proses yang selanjutnya pada keadaan tertentu. Hal ini terjadi karena suatu algoritma em, bisa terjadi bisa terjadi hal ini bisa terjadi karena ada suatu algoritma, bisa terjadi keadaan yang tidak pada semestinya, sehingga kita diminta untuk menentukan proses apa yang akan dilakukan selanjutnya. Apabila keadaan tersebut terjadi, misalnya kita memiliki algoritma berangkat kuliah, kemudian terjadi kondisi cuaca ada hujan gitu. Maka kita akan diminta untuk memilih proses selanjutnya, yaitu pesan taksi atau menggunakan taksi atau memakai payung atau tidak berangkat sekolah pada saat cuaca. Disinilah terjadi branching atau percabangan, di mana kita diminta untuk memilih proses selanjutnya. Itulah percabangan. Yang selanjutnya ya terurut. Terurut atau sekuensial merupakan proses urutan algoritma sesuai dengan urutannya di mana dalam algoritma ini memiliki kondisi yang ideal atau tidak terjadi kondisi berulangan ataupun percabangan sehingga proses akan berjalan urut mulai dari proses satu sampai dengan proses yang selanjutnya atau end. Baiklah, bagaimana menyusun algoritma yang baik? Itu seringkali dipertanyakan oleh eh, beberapa orang, eh, yaitu ada dua hal yang penting ketika kita membuat program aplikasi. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah struktur data. Kedua hal ini menjadi penting karena kita tidak dapat menghasilkan program yang baik ketika hanya memiliki algoritma yang baik, namun dengan pemilihan struktur data yang buruk. Demikian pula sebaliknya. Untuk membuat algoritma yang baik, kita harus benar-benar memahami dari bisnis prosesnya dan mengidentifikasi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Itulah pembahasan kita tentang apa inti-inti dari logika dan algoritma. Ya, baiklah kita akan lanjut bab 2, yaitu algoritma adalah pemrograman. Eh, Pemrograman adalah bahasa-bahasa pemrograman ini adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada perangkat keras agar dapat memberikan eh, memberikan eh, memberikan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Sama halnya dengan interaksi kita sehari-hari agar orang lain mengerti dengan apa yang kita inginkan. Maka kita memerlukan media komunikasi yang disepakati bersama agar dapat saling mengerti. Sebagai contoh, saat kita meminta seseorang untuk membuat mie instan tersebut, sebagai eh, kita melakukan pemrograman terhadap orang lain itu untuk melakukan serangkaian kegiatan sehingga mie instan siap untuk disajikan. Karena manusia memiliki pengalaman, rasa dan daya kreativitas, maka tanpa kita memberikan instruksi secara detail dan terstruktur pun kegiatan tersebut dapat diselesaikan. Namun berbeda halnya dengan perangkat dalam hal komputer. Kita harus memberikan perintah secara rinci, benar dan detail sehingga apa yang kita perintahkan dapat dijalankan oleh komputer dan menghasilkan luaran atau pemasukan atau keluaran yang seperti yang kita harapkan. Eh, Jenis-jenis pemrograman seperti bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi dua macam berdasarkan tingkatannya. Bermacam-macam tingkatan, yaitu bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Adapun bahasa tingkat rendah merupakan bahasan yang dirancang untuk langsung dapat dimengerti oleh mesin yang menganut kode biner. Kode biner ini contohnya seperti nol dan satu, tanpa harus melalui bahasa penerjemah, namun bahasa ini cenderung tidak manusiawi karena sulit dipahami oleh manusia.
Selanjutnya bahasa tinggi. Bahasa tingkat ini merupakan bahasa yang lebih manusiawi dari bahasa tingkat rendah karena bahasa tingkat tinggi lebih dekat penggunaannya dengan bahasa sehari-hari. Namun bahasa ini memerlukan kompiler untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin agar dapat dieksekusi oleh komputer komputer secara detail dan terinci. Eh, sebagai contoh bahasa tingkat tinggi ini adalah Turbo Pascal, C++, PHP, dan Java. Eh, Contohnya PHP. PHP merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi yang saat ini populer digunakan untuk mendevelop website PHP, C++. Eh, PHP ini memiliki kesamaan dengan PHP, C++, dan C-Crash karena merupakan ya bahasa yang merupakan yang serumpun yaitu bahasa C. Bahasa PHP pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994. Perkembangan bahasa PHP ini menjadi sangat masif dengan terbukti sudah lebih dari 50.000 situs telah menggunakan PHP hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Harga eh, hingga 2018, PHP memiliki versi PHP 7. Beberapa kelebihan yang dimiliki bahasa PHP ini itu tidak berbayar, gratis gitu. Eh, Terus PHP hadir sebagai bahasa pemrograman yang free atau ya gratis sehingga setiap developer yang menggunakan bahasa pemrograman ini eh, untuk dikembangkan secara bebas. Bebas kita menggunakan aplikasi itu eh, untuk untuk selamanya kita gratis lah memakai aplikasi PHP ini karena tidak berbayar. Selanjutnya, kelebihan PHP ini mudah dipelajari. Hal ini karena banyak yang telah menggunakan bahasa PHP sehingga ketika kita mencari referensi dengan search di search engine kan dengan mudah kita temukan. Selain itu, tata bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Eh, Selanjutnya support terhadap hampir semua basis data. Support hampir semua basis data seperti MySQL, Oracle, Interbase, dan lain-lain. Bahkan MySQL ini sendiri terhubung dengan PHP itu sendiri. PHP dapat dijalankan di semua platform seperti Linux, Windows, Mac OS, sehingga memudahkan developer dalam mengembangkan aplikasinya. Penulisan algoritma dalam pemrograman eh, secara umumnya dapat disajikan dengan dua cara, yaitu dengan teks dan gambar. Penyajian algoritma dengan menggunakan tulisan dapat disajikan dengan bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia maupun dengan pseudocode. Sedangkan penyajian dengan gambar dapat disajikan dengan flowchart. Namun sebenarnya flowchart bukan bukan merupakan cara satu-satunya dalam dalam penggambaran algoritma. Dengan gambar dapat juga kita menggunakan dengan flow diagram, IPO atau Hierarchical Input Process Output maupun dengan menggunakan struktur chart. Tadi saya mengatakan itu pseu eee, pseudocode pseudocode, maaf. Pseudocode adalah suatu kode yang ditulis mirip dengan kode yang sebenarnya dan ditulis berdasarkan bahasa pemrograman tertentu sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan programmer karena lebih terperinci.
Eee psikode ini contohnya, itu algoritma yang menghitung luas persegi. Oh, ya sebagai contoh, yang pertama, masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, tentukan rumus menghitung luas adalah panjang kali lebar, lakukan perhitungan, tampilkan hasil. Itulah cara kerja pseudocode. Penyelesaian dengan pseudocode ini, agak kalau bagi saya agak agak mudah sih. Jadi, tinggal input panjang, yang diapakan lambang, kode dari panjang ini kan P. Input panjang dalam kurung P, input lebar dalam kurung L, eh, input luas, hasil luas, eh, apa penyelesaian, eh, P kali L, itu sudah selanjutnya hitung luas baru hasil. Baru ditemukan hasil. Itulah pseudocode. Yang selanjutnya, eh, iya, adapun flowchart. Flowchart ini penggambaran algoritma dengan menggunakan media gambar atau simbol untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan menggambarkan suatu permasalahan menggunakan media flowchart, kita dapat mengkomunikasikan algoritma yang kita buat kepada seluruh tim pengembang sehingga sistem yang dibangun dapat sesuai dengan yang diinginkan. Oh, tapi secara umum flowchart dibagi menjadi dua, yaitu flowchart sistem dan flowchart program. Eh, Flowchart sistem. Flowchart sistem itu penggambaran suatu sistem perangkat komputer berbentuk diagram yang menggunakan eh, gambar keterhubungan antara masing-masing perangkat. Oke, pembahasan selanjutnya itu bab ketiga variabel dan tipe data. Variabel secara umum eh, kita artikan sebagai kontainer yang memiliki nama, seperti halnya sebuah kontainer dapat menyimpan barang. Pada variabel juga dapat digunakan untuk menyimpan. Bedanya kalau kontainer dalam pengertian umumnya digunakan untuk menyimpan barang, pada variabel digunakan untuk menyimpan data. Dalam PHP, variabel diawali dengan tanda dolar, simbol dolar, S, simbol S. Sedangkan assignment dengan menggunakan operator dalam tanda kutip sama dengan. Selanjutnya, semua pernyataan diakhiri dengan tanda titik koma. Sebagai contoh, dalam pemrograman kita membuat sebuah variabel dengan nama buah, sama halnya dengan sebuah tempat penyimpanan yang kadang mempunyai kekhususan untuk menyimpan jenis barang tertentu. Misal, kalau kita akan menyimpan air atau benda cair, kita dapat menggunakan botol, gelas, ember, mangkok, atau jerigen. Namun, untuk menyimpan benda gas seperti gas LPG, oksigen, dan benda gas lainnya, kita tidak dapat menggunakan gelas atau ember, dapat menggunakan botol. Karena setiap benda memiliki sifatnya masing-masing, demikian pula pada penggunaan variabel. Kita juga dapat menentukan tipe data atau jenis data apa yang dapat kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Namun dalam PHP, variabel tidak bertipe sehingga bisa dimasuki dengan tipe data apa saja. Pada PHP, penulisan variabel memiliki beberapa aturan. Yang pertama, bersifat case sensitif, di mana penggunaan huruf besar dan kecil sangat berpengaruh terhadap pemanggilan variabel itu sendiri. Yang kedua, name variabel tidak boleh menggunakan angka. Misal, dolar satu buah. Nama variabel boleh menggunakan underscore baik pada awal, tengah, maupun akhir. Yang keempat, eh, nama variabel boleh mengandung angka, misalnya buah satu, dolar buah satu. Jenis variabel dan implementasinya oh, yaitu ada beberapa, yaitu variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan dalam fungsi tersebut. Yang kedua, variabel global. Variabel global adalah
Variabel yang dideklarasikan di luar sebuah fungsi dan ketika ingin menggunakan variabel global ini di dalam fungsi, kita tinggal mendeklarasikan di dalam fungsi yang kita buat dan jangan lupa tambahkan kata global di depan variabel saat dideklarasikan. Yang ketiga, variabel statik. Variabel statik, variabel yang akan menyimpan nilai akhirnya. Jika ada normalnya sebuah variabel dalam satu fungsi, akan dikembalikan nilainya. Maka dengan menggunakan variabel statik ini, tidak return atau tidak kembali ke nilai awal. Yang ke penjelasan selanjutnya, variabel konstanta. Variabel konstanta sama seperti variabel digunakan untuk menyimpan nilai, namun antara konstanta dan variabel memiliki perbedaan. Untuk membuat konstanta pada PHP fungsi define. Eh, eh, Poin selanjutnya tipe data. Definisi tipe data untuk tipe data ini untuk menentukan nilai apa saja yang dapat dimasukkan pada suatu variabel. Sebagai contoh kita memberikan label pada umur, maka ketika memberikan nilai huruf pada string ke dalam variabel umur akan ditolak. Selain itu, tipe data juga menentukan besaran memori yang digunakan karena setiap tipe data memiliki besaran alokasi memori yang berbeda-beda. Proses menentukan tipe data yang menjadi hal yang krusial karena akan mempengaruhi kode pemrograman yang akan dijalankan. Ketetapan dalam memilih tipe data meningkatkan efektivitas suatu program. Tipe data memiliki dua jenis, tipe data dasar atau primitif dan tipe data terstruktur. Pada umumnya bahasa C mengenal lima tipe data primitif yaitu char, int, double, float, and float. Macam-macam tipe data dan penggunaannya ini yaitu PHP. PHP merupakan salah satu keluarga dari bahasa C, di mana ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel dalam rumpun bahasa C, secara umumnya kita menyebutkan tipe datanya. Walaupun secara umum deklarasian variabel dalam PHP tidak memerlukan tipe data, namun tidak ada salahnya kita mengenal lebih dekat mengenai tipe data. Tipe data secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis tipe data, yaitu pertama tipe data sederhana, yang kedua tipe data terstruktur, eh, tipe eh, tipe data sederhana atau biasa disebut dalam pemrograman simple type ya, type ya. Tipe data sederhana atau juga dikenal dengan tipe data primitif adalah tipe data yang hanya mampu menyimpan satu nilai tipe satu variabel. Tipe data sederhana sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu kelompok numerik. Pada kelompok numerik tipe data diberikan menjadi dua jenis, yaitu integer yang merupakan tipe data yang menampung bilangan bulat dan real yang merupakan tipe data yang menampung bilangan pecahan. Integer dari pengelompokan numerik itu ada juga pembagian dari numerik, yaitu integer. Integer sendiri memiliki beberapa jenis tipe data. Beberapa data ini dimaksudkan untuk memberikan batasan pada penggunaan memori, agar pengguna memori ini menjadi lebih efisien. Yang kedua, eh, pembagian dari numerik itu yaitu real, tipe data real merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Adapun cara penulisannya dapat dilakukan bisa maupun dengan cara saintifik. Contoh data real 46, 98, negatif 89, 67, dan 45, 75 tambah 12. Eh, yang kelompok dari yang B yang kelompok dari A tadi numerik, yang B-nya kelompok char atau karakter. Char atau karakter adalah tipe data yang mampu menyimpan satu karakter atau sama hanya menggunakan hanya menggunakan satu tempat, yaitu satu bytes. Satu bytes ini sama dengan 8 bit. Adapun untuk memberikan nilai pada tipe data ini menggunakan tanda petik pada karakternya. Yang C kelompok boolean.
Tipe data kelompok Boolean ini merupakan tipe data logika di mana tipe data ini menyimpan benar, true, salah, false, yang dapat disimbolkan pula dengan nol, false, dan true-nya satu. Pada PHP, kita hanya mengenal satu tipe, yaitu Boolean. Namun pada rumpun bahasa C yang lainnya seperti Turbo Pascal, tipe data Boolean ini masih dibagi menjadi tiga bagian, yaitu boolean satu byte atau dan selanjutnya word bool 2 byte, long bool 3 byte. Yang kedua, tipe data terstruktur atau struktur type. Tipe data terstruktur meliputi array, string, set, record, dan file yang dalam pembahasannya akan dibahas secara terperinci pada bab selanjutnya. Karena memerlukan penjelasan yang lebih terperinci pada tipe terstruktur ini. Eh, eh, ada tadi kita membahas string. Apa itu string? String adalah tipe data yang dapat menampung teks hampir sama seperti tipe data char yang dapat menampung semua jenis karakter, namun pada string memiliki panjang, sehingga string dapat menampung data berupa teks. Adapun cara penulisan string adalah dengan memberikan tanda petik di antara teksnya. Eee, itulah, penjelasan saya dari 3 bab itu, dari bab satu apa itu logika dan algoritma, dan kedua algoritma dan program, dan yang ketiga variabel dan tipe data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.